tanggal 14 ya? 29 September. Oh, 29 September. 29 September. Kemarin, Tapi Bang. untuk peristiwa tanggal 12. Untuk lebih lanjutnya kira-kira Pelaku dari sendiri polisi sudah dipanggil belum? gimana atau ada pemanggilan Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa akhirnya ini digabung karena belum daluarsa ataupun belum expired ya masa tindak pidana itu yang di bulan April yang berbekas sampai dengan berdarah-darah itu, lalu ditambah dengan perbuatan berlanjut tanggal 12, lalu sempat visum tanggal 13 ya, LP-nya terbit tanggal 29. Nah, ini proses yang sudah dilalui adalah pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi-saksi, penyerahan bukti surat, lalu menerima hasil visum. Ini semua sudah dilakukan oleh rekan kita dari kepolisian Resort Wilayah Menteng. Bahkan kemarin hari Senin saya dampingi Safa Marwa untuk memberikan BAP tambahan dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Itu jadi secara administrasi penyelidikan saya pikir dari kita itu cukup. Nah, tinggal bagaimana nanti terlapor ketika dipanggil atau diundang untuk memberikan klarifikasi, apakah akan mengakui atau menyangkal gitu ya. Kalau menurut saya ya, dalam pembuktian ini sudah sangat cukup, dan dalam tindak pidana itu tidak ada istilah penyangkalan ataupun denial sehingga bisa menunda proses. Karena keterangan terdakwa itu adanya nanti di persidangan sebagai alat bukti. Jadi keterangan terlapor dan keterangan tersangka ada atau tidak ada tidak bisa menunda proses penegakan hukum. Itu harus dicatat baik-baik. Jadi kita himbau kepada rekan-rekan kita yang sudah sangat profesional ini dari Kepolisian Wilayah Menteng untuk bisa segera memanggil ataupun mengundang terlapor dan menentukan sikap terhadap proses penyelidikan ini agar segera naik penyidikan. Nah, ini ada satu tambahan teman-teman. Ini karena ada hubungan juga dengan hukum acara ya, terkait alasan penahanan. Nah, di hari-hari sebelumnya, sebelum pertengkaran ini, si TI yang bekerja di salah satu kementerian dalam negeri ini atau oknum karyawan ini menahan ataupun masih memegang akses card tempat tinggal dari Safa dan kunci, sehingga sewaktu-waktu ya orang yang membahayakan ini bisa datang ke tempat Safa Marwa. Sudah pernah dikirimkan peringatan ataupun pemberitahuan agar akses card dan juga kunci itu dikembalikan, namun hanya di-read saja tuh, hanya dibacanya seperti membaca koran pagi-pagi tanpa ada bergeming lah gitu ya. Nah, ini membahayakan, sangat membahayakan. Siapa yang bisa menjamin Safa Marwa ini terhadap keamanannya nanti tidak balik lagi dia untuk melakukan hasil karya-karya lanjutan gitu terhadap Safa Marwa. Nah, kalau kemarin hanya babak belur dan berdarah, siapa tahu selanjutnya itu bisa jadi kehilangan nyawa gitu. Nah, ini kita nggak mau. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan akses card dan juga kunci dipegang, nanti pada saat pemeriksaan apabila naik ke tingkat penyidikan, ini akan dipertimbangkan juga. Tatkala di pasal 21 KUHP jelas itu ya alasan penahanan agar tersangka ataupun terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Nah, sekarang ini terbuka lebar akses dia untuk mengulangi perbuatan ketika dia memegang kunci dan akses. Nah, ini perlu kebijaksanaan untuk melihat celah-celah hukum seperti ini. Tidak semua orang paham. Nah, cuman kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Safa melalui press release ini, kami menyampaikan potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi dan membahayakan bagi korban agar menjadi catatan bagi setiap pihak. Demikian. Bang, ini kan ada dua laporan ya. Yang sebelumnya kan sempat ya di Cempaka Putih kalau tadi abang jelaskan ya. Terus yang kedua itu kan yang sekarang ini yang sedang berjalan di Polsek Menteng. Ketika laporan pertama di Cempaka Putih itu kan terjadi restoratif justice. Adakah poin-poin penting itu yang tertuang di dalam restoratif justice itu, Bang? Terus yang kedua, Safa, apakah ada ancaman setelah pelaporan ini atau setelah peristiwa ini? Apakah berupa teror dari orang-orang mereka atau bagaimana? Jadi gini, kalau kita merujuk ke restoratif justice, ini yang saya sampaikan ketika kasus Brigadir Joshua terhadap Richard Eliezer dan juga para tersangka yang lain. Hanya 3 poin sebenarnya terkait perdamaian itu. Yang pertama adalah pengakuan atas kesalahan, yang kedua adalah permintaan maaf, dan yang ketiga adalah ganti rugi.
Nah, di dalam surat yang dituangkan melalui restoratif justice di Polsek Cempaka Putih pada saat itu setidaknya ada 2 hal yang dituangkan, pengakuan dan permintaan maaf. Karena tanpa itu tidak ada RJ. Nah, kalau ganti rugi nanti saya perlu lihat dulu suratnya, karena surat itu juga tidak diberikan, tapi dokumentasi si TI ini memegang suratnya di Polsek itu ada. Nah, makanya ini sebagai bukti petunjuk juga kepada Polsek Menteng kemarin saya sampaikan agar coba ditanyakan antar instansi gitu ya, apakah masih ada dokumen fisik terkait surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan meminta maaf itu, sehingga itu bisa menjadi salah satu alasan juga nanti ataupun bukti yang menandakan sudah pernah terjadi penganiayaan. Kalau sekarang kan seakan-akan ini baru gitu ya, tapi berdasarkan pengakuan dan juga kesaksian Safa terbukalah secara terang-benderang bahwa perlakuan TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri ini sudah berulang dari awal. Nah, mengenai ganti rugi, saya pikir ya kita tadi semua sudah dengar ya disampaikan Safa ya. Orang-orang yang suka ngutang terus kok sampai sekarang belum bayar. Saya pikir ganti rugi juga belum ada ganti rugi yang dilakukan oleh si pelaku ini kepada Safa. Nah, tapi sedikit tambahan begitu teman-teman. Oke, tadi berbicara soal Belum. Sedikit tambahan ya. Mengenai alasan, kadang-kadang orang suka berpikir begini, kenapa orang dipukul gitu ya? Kenapa bisa terjadi penganiayaan? Kenapa bisa terjadi main hakim sendiri gitu ya? Sehingga suka ada pemberitaan ataupun komentar negatif ya tatkala adalah korbannya public figure, sehingga ada alasan pembenar untuk melakukan itu. Saya mau tekankan kepada teman-teman semua pers dan juga pemirsa yang menonton nanti, apapun alasannya, tidak dibenarkan memukul orang lain kecuali sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada di pasal 49 namanya pembelaan terpaksa, not will atau not will excess. Kalau itu diperbolehkan. Nah, sekarang permasalahannya apakah dengan ditagih hutang itu merupakan suatu ancaman terpaksa sehingga kita harus melakukan suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain? Kan tidak. Nah, oleh karena itu butuh kebijaksanaan. Jangan kita hanya melihat apa sih alasan, enggak. Apapun alasannya, tidak dibenarkan memukul. Apalagi memukul perempuan yang merupakan kekasihnya. Ini menurut saya sangat tidak gentleman sekali. Karena kalau dia gentleman, dia laki-laki sejati, dia tidak akan pernah menyakiti perempuan dengan fisik. Nah, ini agar menjadi pelajaran juga buat pemirsa nanti, khususnya perempuan-perempuan yang selama ini menahan rasa sakit akibat dipukul oleh pacarnya. Nanti boleh bikin pengaduan ke kantor hukum saya bela gratis. Bang, mana teror itu? Safa mungkin ada? Ya, Mengenai teror mungkin? teror tidak ada, benar-benar berakhir. Yang terakhir dicekik itu sudah tidak ada komunikasi dan ketemu lagi. Tidak ada teror juga. Tidak ada upaya apa-apa dari beliau. Tidak ada. Dan mereka pribadi mau gimana? Duit itu balik atau mau gimana? Saya pengennya dia Hukumannya gimana? Jadi semenjak saya terima kuasa dari Safa ini, ya, saya kan orangnya realistis. Saya tanya kemana arahnya. Saya mau mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan doktrin-doktrin ataupun teori-teori ahli hukum orang-orang hebat itu ya. Jadi itu aja garis besarnya. Tapi apakah nanti akan terbuka untuk perdamaian ataupun RJ? Sayangnya Safa berharap agar proses hukumlah yang terjadi dalam proses ke depan supaya ada percontohan gitu ya untuk masyarakat, untuk Safa, bahwa laki-laki yang suka main pukul itu tidak boleh dibiarkan. Pembelajaran publik juga ini nanti ke depan. Terima kasih. tadi disinggung soal yang bersangkutan masalah keuangan agak pelit ya. Apakah waktu ke rumah sakit biaya sendiri atau dibiayai? waktu saya dioperasi pelipis ini, saya
saya bayar operasi sendiri, dia bilang nanti diganti. Tapi akhirnya Diganti tapi dicicil dan belum semua. Nilainya berapa kak? Kemarin karena operasinya di yang estetik itu agak mahal, 17 juta. Tinggal sisa dia baru bayar 15 sih, sisanya 2 juta lagi. Dicicil itu dari April kan kejadian berapa bulan Nah, ini udah cicil. ini foto pada saat terjadi perdamaian ya di. Kita atasin lah. Oke. Ini foto pada saat terjadi perdamaian di Polsek Cempaka Putih di tahun 2022. Ini siapa nih? Yang ini tentunya si TI itu ya, yang pegang surat. Yang putih saya nggak tahu siapa nih. Abangnya katanya. Nah, inilah. Inisialnya TI. Ya. yang dioperasi April 2023 Takut banget ketemu orangnya, sebenarnya masih takut, tapi saya coba karena terus menangis juga tidak ada gunanya. Nah, saya berani speak up di media biar ada keadilan aja, karena sampai sekarang kan belum dipanggil, nggak ada itikat baik untuk minta maaf dari keluarganya ataupun siapapun. Pas dicekik itu tanggal 12 ya. Iya. Iya. tapi berarti dia nggak ada datang ke tempat tinggal tempat politik untuk di luar, dia juga punya akses tempat tinggal. Sekarang saya lebih banyak di rumah Dinar Candy, sahabat saya. Karena saya di Jakarta tidak ada keluarga, saya sering menginap di rumah sahabat saya. Apa udah ada rencana buat pindah tempat tinggal? Ada rencana buat masih cari-cari. Masih segar darahnya ya. Nah ini luka robek itu. Itu bulan April ya? Kalau hitungan jahitan berapa jahitan? 7 jahitan ya. Yang lebih jelas ya mungkin utangnya benar-benar kelihatan. Habis di apa ini kak? Di tonjok atau di Ini saya ditonjok tangan kosong. Dia tidak memakai cincin, tidak memakai jam. Tangan kosong. Tinju ya? Dan sekarang masih berbekas. Saya tidak tahu. Itu ahli psikolog forensik itu yang bisa jawab. Tapi nanti mungkin bisa juga gitu ya diuji ketika proses ini berlanjut gitu ya ke persidangan. Karena kan kalau pasal 44 KUHP ya, seseorang yang ada gangguan mental itu tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Tapi bukan berarti dia harus bebas, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Kalau itu memang terbaik ya kirimkan ke rumah sakit jiwa, tapi jangan akal-akalan gitu ya. Bang, bukti-bukti selain foto-foto ini atau ada bukti lain selain itu, chat mungkin atau apa mungkin itu yang bawa ke pihak polisi? Ada. Sudah kita berikan kepada kepolisian, cuman kan kita perlu pahami ya dalam proses penyidikan ini nggak bisa kita sebutkan semua, karena kan nanti menjadi suatu petunjuk buat dia untuk melakukan suatu pengkaburan jejak gitu ya. Jadi belum bisa kita paparkan. Yang jelas bukti sudah cukup. Berapa banyak bukti berarti? Keterangan saksi ada lebih dari 3, bukti surat ada banyak ya. Lalu nanti mungkin ini maksudnya ini kan generalisir. Ada CCTV juga. Lalu nanti kami akan bekerja sama dengan kepolisian juga mungkin ya untuk menghadirkan ahli-ahli yang dibutuhkan sehubungan dengan perkara ini agar peristiwa pidana yang mungkin masih abu-abu atau hitam ini bisa menjadi seterang matahari gitu ya. Pas apa ketika ada pencekekan di leher terus pingsan ya, begitu aktivitas besoknya ada pengaruh nggak sih di pita suara mungkin atau? Saya sebenarnya pas saya dicekik tuh
saya minta obat ke dia. Kan saya ada asma dari kecil, saya ingin beli obat atau gojek obat, dia tidak izinkan. Saya benar-benar sesak banget, hampir mau apa ya, seperti sakarat tuh mau kali ya, karena udah blank, udah lemas, udah gak bisa nafas. Pada kejadian yang menimpa Kak Safa ini kan otomatis berdampak juga nih pada psikisnya Kak Safa sendiri. Karena sendiri udah melakukan konsultasi atau psikolog. Mau saya kan ke psikolog, karena pas kemarin visum juga ditawarin psikolog oleh rumah sakit. Nah Pak, ketika PI melakukan tindakan kekerasan itu dalam keadaan sadar atau mabuk? Dia sadar, kita tidak pernah mabuk-mabuk, kita selalu sadar. Dan hal itu yang paling parah yang dilakukan kepada Iya. Safa. Iya, Berarti setiap berantem karena hal sepele selalu kayak gitu Pak? iya, Nggak punya kayak permasalahan yang benar-benar berat, semua sepele? sepele semua. Contohnya gimana Kak sepele? Sepelenya misalkan ya soal pergi gitu, yang tadi saya bilang dia mau pergi kemana, biasanya kan saya boleh ikut, ini tidak, terus saya cuma tagih utang saya, utangnya dia ke saya maksudnya, dan dia tidak mau, terus dia pukul gitu. Tapi sepele yang lain mungkin saya yang paling sepele menurut Kakak. Tidak ada sih, Boy. Soal tidak ada lagi. Safa ketika menjalin hubungan dengan PI, ketika itu masih statusnya PI masih single atau sudah beristri? Dia single. Tapi kok single bisa beringas begitu ya? Maksudnya emang seperti itu ya? Nanti mungkin bisa ditanya ke yang bersangkutan kenapa dia beringas. Kak Safa, dengan berita kemarin muncul di media, pihak orang tua gimana nih menanggapinya? Pasti udah tahu dong. Orang tua saya nangis dan datang ke Jakarta, ya memberi doa support. Seperti itu. Tapi kenapa Kakak nggak pulang ke Bandung, Kak, malah memilih tinggal di rumah Dinas? Karena saya masih menyerahkan bukti-bukti ke polisian dan masih banyak BAP atau segala macam yang saya perlu bolak-balik ke Kapolsek. Untuk pekerjaan sendiri gimana? Terganggu? Atau ada kontrak tiba-tiba dengan kejadian ini harus batal ditunda dulu gitu? Iya, sangat terganggu kerjaan. Kan pernah saya mau syuting dengan Kang Soleh, dia pukulin saya gak jadi syuting. Alasan polisi apa? Ya dia mau kemana, saya mau kemana. Harusnya saya yang nurut sama dia. Dia pengennya saya nurutnya sama dia, bukan dia yang nurut sama saya. Tuh. Jadi karena nggak nurut, Kakak disiksa. Iya. Dari keluarga sendiri